Halo semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah matriks dan ruang vektor. Kita lanjutkan pembahasan pada video sebelumnya mengenai cara menentukan solusi SPL. Di video kali ini kita akan membahas cara menentukan solusi SPL dengan metode operasi baris elementer. Kita mulai dengan contoh soal yang sederhana terlebih dahulu. Ya, untuk soal ini kita sudah mencari nilai X dan Y-nya pada video sebelumnya dengan cara eliminasi dan substitusi, dan kita peroleh nilai X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Kali ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan OBE dan kita akan membuktikan bahwa solusinya sama dengan cara eliminasi ataupun substitusi. Langkah pertama adalah kita menentukan bentuk AX sama dengan B untuk SPL tersebut, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah matriks peubah, dan B adalah matriks konstanta. Jadi SPL ini kita ubah ke dalam bentuk AX sama dengan B, di mana A atau matriks koefisien berisi koefisien-koefisien dari variabel yang ada. Di sini variabelnya adalah X dan Y. Kita tuliskan koefisiennya yaitu 3, negatif 1, 1, dan positif 3. Kita buat menjadi sebuah matriks 3, min 1, 1, 3. Kemudian kita tulis X-nya yaitu matriks kolom yang berisi peubah atau variabel yaitu X, Y. Sama dengan B, di mana B adalah matriks konstanta, kita tulis kembali konstanta-konstantanya yaitu 5 dan 5. Berikutnya, setelah kita menentukan bentuk AX sama dengan B, kita buat matriks yang diperbesar. Matriks yang diperbesar ini adalah matriks A yang ditambahkan atau digabung dengan matriks B. Sehingga kita dapat menulis matriks yang diperbesarnya adalah 3, min 1, 5, 1, 3, 5. Untuk yang ini adalah matriks A dan di sebelah kanannya yaitu matriks B. Berikutnya kita akan OBE matriks ini sampai dengan menjadi matriks eselon baris tereduksi. Maka langkah pertama OBE-nya yaitu kita tentukan satu utama dengan cara menukar baris 1 dengan baris 2. Berikutnya kita nolkan unsur yang berada di bawah satu utama, yaitu 3 ini kita nolkan dengan operasi min 3B1 tambah B2. Lanjut kita cari satu utama di baris kedua. Dengan cara baris kedua ini kita kalikan dengan negatif 1/10 dikalikan dengan B2. Berikutnya kita nolkan unsur yang berada di atas satu utama. Operasinya adalah min 3 B2 ditambah B1. Di sini kita sudah memperoleh matriks eselon baris tereduksi. Berikutnya adalah kita mengembalikan bentuk ini menjadi bentuk semula, yaitu bentuk AX sama dengan B. Kita kembalikan ke bentuk AX sama dengan B, yaitu matriks koefisiennya menjadi 1, 0, 0, 1. Matriks peubahnya tidak berubah, dan matriks konstantanya menjadi 2, 1. Kemudian dari bentuk AX sama dengan B, kita dapat mengembalikan ke bentuk SPL seperti semula, yaitu dengan cara kita kalikan matriks yang ada di ruas sebelah kiri dengan aturan perkalian seperti biasa pada matriks, yaitu 1 kali X, X ditambah 0 kali Y, yaitu 0. Untuk baris kedua, yaitu 0 kalikan X, 0 ditambah dengan 1 kalikan Y, sama dengan 2, 1. Dan kita peroleh hasilnya, yaitu XY sama dengan 2, 1. Yang mana nilai X adalah 2 dan nilai Y sama dengan 1. Dan ini sama dengan hasil yang kita peroleh menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi. Jadi dengan menggunakan metode OBE, tujuannya adalah kita menyederhanakan bentuk SPL yang kita punya agar lebih mudah untuk diselesaikan. Pada contoh ini tentunya SPL ini memiliki solusi tunggal. Untuk lebih memahami cara menentukan solusi SPL dengan metode OBE, di sini kita akan selesaikan 3 SPL berikut. Dan kita akan melihat karakteristik dari masing-masing
contoh SPL berikut ini. Kita mulai dengan SPL pada soal nomor A. Seperti biasa, langkah pertama kita bentuk ke dalam persamaan AX sama dengan B. Kita tulis dulu matriks koefisiennya. Di sini kita bisa lihat bahwa variabel-variabelnya adalah A, B, dan C. Maka kita tulis koefisien-koefisien untuk variabel A, B, dan C. Untuk persamaan pertama, A tambah C, maka koefisien A adalah 1, koefisien B adalah 0 ya, karena jika tidak ditulis bukan berarti tidak ada, melainkan bentuk A tambah C adalah 1 kali A tambah 0 kali B ditambah 1 kali C sama dengan 4, sehingga koefisien B adalah 0. Kemudian untuk C koefisiennya adalah 1. Kita lanjut ke baris kedua, A kurangi B maka koefisiennya adalah 1, min 1, dan 0 untuk koefisien C. Untuk baris ketiga, koefisien A adalah 0, koefisien B 2, dan koefisien C adalah 1. Kemudian matriks peubahnya adalah A, B, C, dan matriks konstantanya adalah matriks 4, min 1, 7. Berikutnya kita buat matriks yang diperbesar, yaitu matriks A digabung dengan matriks B. Selanjutnya kita lakukan OBE sampai mendapatkan matriks eselon baris tereduksi. Karena kita sudah memiliki satu utama pada baris pertama, maka langkah berikutnya adalah kita menolkan unsur yang ada di bawah satu utama. Operasinya adalah min B1 ditambah B2. Berikutnya kita kalikan baris 2 dengan negatif 1 supaya mendapatkan satu utama di baris kedua. Kemudian kita nolkan unsur yang ada di bawah satu utama dengan operasi min 2 B2 ditambah B3. Kita kalikan baris ketiga dengan min 1 agar kita mendapatkan satu utama pada baris ketiga. Kemudian kita nolkan unsur yang berada di atas satu utama. Untuk mengubah baris pertama, kita lakukan operasi min B3 tambah B1. Dan untuk mengubah baris kedua, kita lakukan operasi min B3 ditambah B2. Di sini kita sudah mendapatkan matriks eselon baris tereduksi. Maka berikutnya kita kembalikan lagi matriks ini ke bentuk AX sama dengan B, yaitu dengan matriks koefisien 100, 010, 001, matriks peubahnya yaitu ABC, dan matriks konstantanya adalah 1, 2, 3. Kita sederhanakan perkalian antara matriks yang berada pada ruas sebelah kiri menjadi ABC sama dengan 1, 2, 3. Dengan demikian kita sudah memperoleh solusi untuk SPL ini, yaitu nilai A adalah 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Dan kita juga memiliki kesimpulan bahwa SPL memiliki solusi tunggal. Kita lanjutkan untuk soal bagian B. Seperti biasa, kita buat ke dalam bentuk AX sama dengan B. Pada baris 1, koefisien A adalah 1, koefisien B 0, dan koefisien C 1. Kemudian baris kedua, baris ketiga, matriks peubahnya adalah matriks ABC, dan matriks konstantanya adalah 4, min 1, 1. Kita buat matriks yang diperbesarnya, yaitu A digabung dengan matriks B. Kemudian kita lakukan OBE, karena kita sudah memiliki satu utama, maka selanjutnya kita nolkan unsur yang berada di bawah satu utama. Berikutnya, untuk mendapatkan satu utama pada baris kedua, kita dapat mengalihkan B2 dengan negatif 1, atau kita juga dapat melakukan pertukaran baris. Di sini saya lebih memilih mengalihkan B2 dengan negatif 1. .
Berikutnya kita nolkan unsur yang ada di bawah satu utama. Operasinya yaitu negatif B2 tambah B3. Di sini kita sudah mendapatkan matriks eselon baris tereduksi. Tapi kita perlu perhatikan bahwa di sini kita mendapatkan baris 0. Yang mana adanya baris 0 pada proses OBE menandakan bahwa SPL ini memiliki solusi tak hingga banyak. Yang menjadi masalah adalah SPL ini memiliki solusi tak hingga banyak, yang artinya memiliki solusi, namun solusinya banyak. Lalu bagaimana cara kita menyatakan solusi-solusi tersebut? Ya, kita kembalikan matriks eselon baris tereduksi ini menjadi bentuk AX sama dengan B. Kemudian kita lihat pada matriks A, kolom manakah yang tidak memiliki satu utama? Ya, kolom yang tidak memiliki satu utama adalah kolom ketiga. Kita korespondensikan masing-masing kolom dengan variabel. Misalkan, kolom pertama berkorespondensi dengan variabel A. Kemudian, kolom kedua berkorespondensi dengan variabel kedua atau variabel B. Dan kolom ketiga berkorespondensi dengan variabel ketiga yaitu variabel C. Sementara karena kolom ketiga tidak memiliki satu utama, maka kita misalkan variabel C dengan suatu parameter. Di sini misalkan C adalah parameter S atau boleh dengan huruf lain, misalkan T, ataupun huruf lain yang tidak sama dengan variabel yang ada. Beri keterangan bahwa S adalah suatu parameter. Kemudian kita lakukan langkah yang sama, yaitu kita kalikan matriks A ke matriks E, sehingga untuk baris pertama kita dapatkan persamaan, yaitu 1 kali A sama dengan A, ditambah 0 kali B, 0, dan ditambah 1 kali C, yaitu C. Jadi kita dapatkan A tambah C sama dengan 4. Kemudian untuk baris kedua, 0 kali A, 0, ditambah 1 kali B, B ditambah 1 kali C, yaitu C, sama dengan 5. Kemudian untuk persamaan pertama, kita ubah bentuknya menjadi A sama dengan 4 min C, sehingga A sama dengan 4 min S. Berikutnya untuk persamaan kedua, B sama dengan 5 min C, atau 5 min S. Sehingga solusi untuk SPL ini dapat kita nyatakan, yaitu ABC sama dengan A-nya adalah 4 min S, B-nya 5 min S, dan untuk C-nya adalah S. Jadi kita menyatakan solusinya dalam bentuk parameter. Selanjutnya kita harus menulis bentuk ini, yaitu memisahkan konstanta dengan vektor parameternya. Di sini kita pisahkan menjadi 4, 5, 0, ditambah negatif S, dan S. Berikutnya kita keluarkan parameternya menjadi 450 ditambah S dikalikan matriks min 1, min 1, 1. Ya, jadi ini adalah solusi untuk SPL ini, di mana SPL ini memiliki solusi tak hingga banyak. Sehingga nilai parameter di sini akan menentukan nilai solusinya, yaitu masing-masing nilai untuk A, B, dan C. Misalkan untuk S sama dengan 1, kita akan mendapatkan nilai A, B, dan C tertentu sesuai dengan S yang kita pilih. Terakhir untuk SPL pada bagian C, kita buat ke dalam bentuk AX sama dengan B. A-nya adalah 1, 0, 1, 1 min 1, 0, dan min 1, 1, 0. Kemudian matriks peubahnya adalah ABC, dan matriks konstantanya adalah 4 min 1, 2. Kita buat matriks yang diperbesar. Kita nolkan terlebih dahulu unsur yang berada di bawah satu utama. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan min 1, agar kita mendapatkan satu utama yang baru. Berikutnya kita nolkan unsur yang berada di bawah satu utama, dengan operasi min B2 tambah B3.
Ya, di sini kita bisa melihat karakteristik dari matriks hasil OBE-nya, yaitu di mana pada baris terakhir memuat bentuk yang inkonsisten, di mana di sebelah kiri 0 semua, sementara sebelah kanan tidak sama dengan 0, yaitu 1. Jika kita mengembalikannya ke bentuk AX sama dengan B, maka kita akan memiliki bentuk seperti ini. Kemudian jika kita kalikan baris terakhir, maka kita akan mendapatkan hasil 0 kali A ditambah 0 kali B ditambah 0 kali C sama dengan 1, yang artinya 0 sama dengan 1. Maka dalam hal ini, SPL ini bersifat inkonsisten, sehingga SPL tidak memiliki solusi. Dan tentunya karena SPL tidak memiliki solusi, maka kita tidak perlu menyatakan bentuk solusinya. Jadi dari 3 contoh ini, yaitu SPL A, B, dan C, untuk SPL A memiliki solusi tunggal. Sementara untuk SPL pada bagian B, karena kita menemukan baris 0 pada matriks hasil OBE-nya, maka SPL ini memiliki solusi tak hingga banyak. Dan untuk bagian C yang terakhir ini, kita menemukan baris yang inkonsisten pada matriks hasil OBE-nya, sehingga SPL ini tidak konsisten dan kita katakan tidak memiliki solusi. Untuk lebih menambah pemahaman, kita bahas contoh soal berikut ini. Pada soal ini, kita sudah diberikan bentuk AX sama dengan B, sehingga kita hanya perlu membuat bentuk matriks yang diperbesarnya. Kita lakukan OBE untuk mengenalkan unsur yang berada di bawah satu utama. Berikutnya, karena kita sudah memiliki satu utama pada baris kedua, kita nolkan unsur yang berada di bawah satu utama. Kita di sini sudah memperoleh matriks eselon baris reduksi. Selain itu, jika kita perhatikan, terdapat baris 0 pada baris terakhir, sehingga ini menandakan bahwa SPL ini memiliki solusi tak hingga banyak. Tugas kita berikutnya adalah menyatakan solusinya ke dalam bentuk parameter. Kita kembalikan dulu bentuknya ke bentuk semula, yaitu ke dalam bentuk AX sama dengan B. Di sini kita lihat kolom manakah yang tidak memiliki satu utama. Kolom yang tidak memiliki satu utama adalah kolom ketiga dan kolom keempat, di mana kolom ketiga berkorespondensi dengan variabel ketiga, yaitu X3, dan kolom keempat berkorespondensi dengan variabel keempat, yaitu X4. Kita bisa memisalkan suatu parameter. Misalkan, X3 sama dengan S dan X4 sama dengan T, di mana S dan T adalah suatu parameter. Kemudian kita kalikan untuk baris pertama menjadi X1 ditambah 2X3 ditambah 3X4 sama dengan 1. Kemudian untuk baris kedua, X2 kurangi X3 kurangi 2X4 sama dengan 2. Kemudian kita ubah bentuk untuk persamaan pertama, yaitu X1 sama dengan 1 kurangi 2X3 kurangi 3X4. Kemudian kita ganti menjadi parameter, yaitu 1 kurangi 2S kurangi 3T. Berikutnya untuk persamaan kedua, X2 sama dengan 2 ditambah X3 ditambah 2X4. Dan kita ganti menjadi parameter, yaitu 2 ditambah S ditambah 2T. Berikutnya, kita dapat menyatakan solusi untuk X1, X2, X3, dan X4, di mana nilai X1 adalah 1 kurangi 2S kurangi 3T. Untuk X2, yaitu 2 ditambah S ditambah 2T, dan untuk X3 yaitu S, untuk X4 yaitu T. Terakhir kita ubah bentuk ini menjadi 1, 2, 0, 0, jadi kita kumpulkan konstanta-konstantanya. Kemudian kita kumpulkan yang mengandung parameter S, yaitu negatif 2S, positif S, S, dan karena di sini tidak ada S, nilainya adalah 0.
Berikutnya kita kumpulkan parameter T yaitu min 3T, positif 2T. Karena tidak mengandung T maka di sini 0 dan di baris terakhir yaitu T. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1200 ditambah S dikalikan min 2, 110 ditambah T kalikan min 3, 201. Ya, inilah solusi untuk SPL pada contoh soal ini, di mana SPL ini memiliki solusi tak hingga banyak. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.